Bab ke-55. Siapa ini, Mas? Tanya Zizi dengan mata menyipit. Jangan bilang kalau kamu nggak tahu. Ini jelas ada kamu di sini. Dari mana kamu dapatkan foto ini? Bukannya menjawab, Tarik malah balik bertanya. Aish, bilang aja deh ini siapa? Nggak usah nanya-nanya. Zizi jadi sebel. Dari mana kamu dapat foto ini? Mas harus tahu. Untuk menentukan jawaban yang tepat untukmu, agar kamu tidak terluka. Oke, baiklah. Zizi terima alasan Mas. Zizi memutuskan untuk menginterogasi suaminya saja. Dia merasa mungkin Rick akan jujur padanya. Selebihnya, nanti ia akan bertanya pada Erwin. Aku lihat foto ini di meja kerjanya. Saat dia menyuruhku mengerjakan tugas. Rick tertawa. Zizi cemberut. Kok malah tertawa sih? Protes Zizi memukul lengan suaminya. Iya, maaf. Kata Rick sambil menahan tawa yang membuat tubuhnya berguncang. Sering jadi dosenmu? Ya. Sering siapanya Mas Rick? Tanya Zizi serius dengan melipat tangan di dada. Bukan siapa-siapa. Jangan bohong. Enggak bohong. Beneran. Dia itu anak salah satu teman Mama. Terus, Zizi masih tak percaya begitu saja. Ia tetap memberikan suaminya tatapan yang membuat Rick sedikit bergidik. Kenapa dia menyimpan foto kalian berdua di meja kerjanya? Aku dan dia nggak ada hubungan apapun. Sumpah. Rick mengangkat dua jarinya. Om Erwin bilang dia tunangan Mas Rick. Iya, shush. Sialan Mang Erwin. Rick berdecak kesal. Kenapa? Benar. Zizi mendelik dan matanya membulat. Enggak. Erwin cuma mengada-ada saja. Jangan terlalu percaya padanya. Rick mendekat dan meraih tubuh Zizi agar merebah di dadanya. Dengar, sayang, dulu kami memang pernah dekat. Tapi hubungan kami tak pernah lebih dari teman saja. Aku tahu dia menyukaiku. Karena itu aku menjauh. Jelasnya sambil mengusap-usap lengan istrinya sementara Zizi semakin merasa nyaman. Aku tak ingin memberinya harapan. Tapi Mama Selin beberapa kali meminta aku mencoba menjalin hubungan dengannya. Aku tak merasa hal itu benar. Lagi pula, Rick menjeda sebentar. Ia diam dalam pikirannya sendiri. Lagi pula apa? Tanya Zizi mendongak menatap suaminya. Ia jadi penasaran saja. Rick tersenyum dan mengecup kening Zizi. Kita bikin adik bayi aja yuk. Ajak Rick mengalihkan. Ia tak mungkin mengatakan yang sebenarnya jika ia sedang menunggu cinta miliknya yang sedang diperam. Aish! Apa? Geram Zizi yang sangat penasaran tapi suaminya malah mengajak bikin bayi. Rick tertawa. Zizi kalau udah geram biasanya main cubit di perut. Dan kali ini dilakukan juga. Ampun! Dek! Kekeh Rick menangkap tangan istrinya lalu berguling dan mengukung tubuh Zizi dengan kedua tangan yang dia tahan. Kalau kita bikin dedek sekarang, mungkin akan jeti. Bisik Rick mengunci mata Zizi dengan dalam. Zizi masih kuliah, Mas. Rick mengeratkan genggaman tangannya yang bertaut dengan milik Zizi. Jeti, pakai pengaman. Katanya setelah lama diam. Mas pengen banget punya bayi ya? Tanya Zizi yang beradu tatap dengan suaminya dalam waktu yang lama. Mas tunggu kamu siap aja. Mengurus bayi gak mudah. Harus bersabar, harus siap begadang, harus siap memiliki tubuh yang berubah drastis. Rick melepas tangan. Jarinya menyusuri lengan Zizi sampai ke wajah dan menyentuh dagu wanita itu. Ia memajukan wajahnya dan menyatukan bibirnya dengan milik Zizi yang sedikit terbuka. Kedua bibir itu beradu, menyatu dengan gerakan lembut dan saling membelai. Ciuman mereka terjeda untuk Zizi mengambil napas.
Dada gadis itu turun naik membuat Erik meneguk ludahnya. Zizi hanya memakai baju daster bertali dan menampakkan dadanya yang mulus. Erik menurunkan wajahnya, menyentuh dada itu dengan bibirnya. Ia menyesap dan meninggalkan jejak cintanya di sana. Stempel milik Erik, yang pertama, katanya, lalu berpindah ke bawah tulang belikat, menyesap dan meninggalkan jejak kemerahan di sana. Stempel milik Erik yang kedua. Bibirnya bergerak karena Zizi istri Mas. Itu. Zizi langsung turun dari tubuh suaminya. Ya, kok malah turun sih? Keluh Erik tak rela. Mas gak mau jawab? Oke, Mas jawab, tapi naik sini lagi dong. Lagi nanggung nih. Jawab dulu. Zizi enggan, ia sudah tahu lemahnya sang suami. Sayang, di hari kita mengadakan pesta, Erwin bilang jika Sharon sudah sampai di bandara. Iya, memang yang Zizi dengar dia dari luar negeri. Kupikir sikap menyebalkannya datang dari sana. Erik menarik Zizi lebih dekat, tapi Zizi melengos jauh. Erik jadi gemas kalau istrinya ini sedang mengambek. Ia tubruk saja sampai berhasil mengukung tubuhnya. Mas sudah siapin kalau dia berulah di pesta. Ternyata tidak. Erik menjelaskan. Zizi mencoba meloloskan diri, dan Erik masih menahan tangan Zizi. Erwin melakukan banyak hal untuk kita. Dia juga memberitahuku kalau Sharon jadi dosen di kampusmu. Terus, Mas lihat keadaan dulu. Jadi Mas tahu juga kalau dia ngerjain Zizi. Erik nyengir. Tapi kamu bisa mengatasi dia dengan mudah kan? Zizi memukul dada Erik. Jahat banget sih, Mas. Erik tertawa. Maaf sayang, tapi Mas lihat dia tidak melebihi batas. Dia hanya bersikap kekanak-kanakan saja. Untungnya, kamu jauh lebih dewasa menghadapi dia. Zizi menyentak napasnya dan berhenti memberontak. Boleh dilanjutkan? Kok kayak gak mood sih? Emang gak mood? Zizi ketus. Masih kesal saja dia dengan Erik yang ternyata tahu tapi membiarkan dirinya dikerjain oleh Sharon. Jangan cemberut dong sayang. Erik mentowel dagu Zizi. Jalan-jalan aja yuk. Ajaknya. Ia juga jadi kehilangan gairah melihat istri tak mood bercinta lagi. Padahal tadi udah on fire juga. Tapi, malah jadi meletere gara-gara bahasa Rin. Zizi dan Erik berjalan-jalan di pusat kota. Saat ini waktu sudah menunjukkan jam 10 lewat 10 menit malam. Zizi sudah tak begitu kesal lagi. Selama kesalahan pahaman bisa dijelaskan, ia bisa menerima dengan lapang. Ia juga belajar ini dari suaminya yang sangat sabar menghadapi dirinya. Mau ngopi-ngopi enggak? Tawar Erik karena sedari tadi mereka hanya berjalan-jalan saja. Jalan-jalan aja, Mas. Jawab Zizi yang tertarik pada musisi jalan yang sedang beraksi secara berkelompok. Lihat itu yuk Mas. Ajaknya menarik tangan Erik. Erik mengangguk saja. Mereka ikut berkumpul mengelilingi musisi jalanan yang memainkan alat musiknya. Ada angklung, ada drum, dan beradu dengan alat musik lainnya yang membuat nada jadi lebih indah. Di tengah suasana itu, gawai Zizi berbunyi. Zizi mengambil haknya. Satu pesan dari Anita masuk. Ia membuka dan membaca pesannya.